Halo Sapa dulu. teman-teman yang ada di Dompu, terima kasih sudah join bareng kita. Ada Kak Ya, Aces di sana. Kak Aces lagi di Jakarta kan sekarang? Selamat Kak, ada 8 orang atlet Dompu membawa pulang medali dari PON Papua. oke. Itu berita bagus sih, kayak karena aku agak risih juga dengan wall Facebook kita akhir-akhir ini kayak banyak banget politisi NTB yang uh, let's say sok-sokan ngucapin congratulation kayak gitu, tapi I don't know, Oke, it's too much. oke. Oke, terus ini Kak, kok aku jadi bingung juga ya, kita Iya. random bikin siaran langsung ini karena belum pernah kan ada yang siaran langsung kayak gini. Terus daripada kita cuma ngobrol berdua di chat atau aku calling Kak Aces kalau lagi ribet banget terus Iya, nangis-nangis. iya. Tapi nggak apa-apa sih. Artinya apa? ah, Pada akhirnya kan kita memiliki kesamaan perspektif, keprihatinan yang sama juga. Ya. Jadi sebenarnya memang kenapa live ini ada sebenarnya teman-teman. Ini berawal dari chat kita pribadi kan. Bagaimana aku dengan duniaku, terus Intan dengan dunianya Intan, yang kadang-kadang memang sesekali kita menaruh perhatian terhadap gejala-gejala yang terjadi di daerah. Walaupun Ya. saya sekarang berada di luar daerah, begitupun halnya dengan Intan di luar daerah, tapi apa keprihatinan kita terhadap keadaan daerah itu selalu mengikuti gitu loh. Dan Ya, dan true. berujung pada pembahasan pada akhirnya berujung pada pembahasan ini kok begini ya intannya ya Iya, akhirnya tahu ya kita random lahir banget. iya akhirnya lahir beragam macam perspektif nggak tahu nih bang ini dan lain sebagainya begitupun aku lalu memberikan komentar True. ini dan lain sebagainya ya akhirnya Oke. timbul ide baiknya kita ini aja kali apa sesekali siaran langsung lah di medsos gitu Iya, akhirnya terus aku nggak dipetakan pernah tuh dong siaran iya langsung, belum makanya pernah agak sama ribet sekali. tadi. Ya. Iya. Akhirnya kita petakan tuh mana apakah di Instagram, Facebook atau di Twitter. Ya, secara data Yes, memang Facebook yang paling potensial untuk kita gunakan. Ya, yes, yes, karena memang setuju untuk banget. penggunaan media sosial di Bima Dongpu itu memang banyak masyarakat yang lebih cenderung menggunakan Facebook dibandingkan medsos-medsos yang lain. Iya, actually aku beberapa waktu lalu nonaktifin semua sosmed. Cuman ketika di rantauan tuh kayak butuh informasi tentang Dompu, jadi aku hanya aktifin Facebook aja. Dan bener sih kata Kak Aceh kayak kita bisa mendapat banyak apa update kabar terbaru tentang Dompu itu justru dari Facebook memang karena memang ya keren lah Facebook ini. Thanks Mark. Oh iya, iya. Jadi syukur ya apa ya harapannya bagaimanapun kita hari ini entah dimanapun kita berada. Kayak kata pepatah itu Tan, ya kata pepatah setinggi tingginya burung itu terbang suatu saat dia pun akan kembali di daerah di sangkarnya. Ya kan? Ini kan rasanya kita itu apa perjalanan ini begitu jauh sekali kita tempuh. Ya, Yes, kita yes, tempuh true perjalanan Kak. ini sangat jauh sekali. Berapa lautan yang telah kuseberangi misalkan begitupun halnya dengan Intan dan berapa gunung yang telah kudaki gitu kira. Iya. Iya Kak, bener. By the way Kak, lagi sibuk apa sih sekarang? Boleh kita share ke teman-teman biar menjadi background kita supaya meminimalisir ada komentar-komentar, oh kamu tuh gak sedang berbuat apa-apa atau kamu sedang tidak tahu apa-apa, jadi dilarang berkomentar. Oh Gimana gitu. Kak? Ya uh, saya saya bagian dari itu yang dikatakan tadi. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak apa Yes. tidak bekerja sebagai apa-apa, tidak mengetahui apa-apa gitu. Uh, I Oke. don't any I don't any work ya. I don't have any work and activity.
Ya, jelajah aja, Hmm. just adventure, jelajah aja. Oke, jadi kita cuma dua orang dompu biasa yang ingin, oke, membahas daerah kita, ya whatever apa yang sedang kita lakukan ya. Oke. Iya, Terus, jadi eh ini Kak, kan di chat itu kita sempat bahas tentang apa sih yang menarik atau sedang terjadi hari-hari ini di Dompu. Jadi kayak kita mendapat dua hal kan. Yang pertama yang aku sebutin tadi tentang prestasi-prestasi teman-teman di Dompu, khususnya yang terbaru teman-teman 8 orang yang pulang dengan ya 8 atlet yang pulang dengan 8 medali. Terus yang satu tuh yang lagi Ricci itu Kak, apa yang tuh? di pendopo itu Kak, yang ada teman-teman mahasiswa melakukan aksi kalau aku nggak salah. Nah, kemudian terjadi bentrok bersama aparat. Nah, ini menarik Kak, karena aku tahu sih kamu itu kan anak hukum yang pernah aktif juga kan selama kuliah di Unram itu aktif pernah ikut aksi juga. Nah, aku pengen tahu nih pendapat Kak Aces dari yang terjadi hari ini. Karena mungkin teman-teman di Dompu juga kayak pengen tahu juga gitu pandangan dari yang mungkin pernah bentrok juga dengan aparat. Silakan Kak. Nah, ini siapa yang sudah saya list apa saya coba cek siapa yang sudah bergabung, berapa orang, siapa saja yang sudah bergabung. Ada Takutnya Wandi Kak. Aduh, Hah? Wandi ini salah satu temanku. Oh Teman Kak ya, Aces ya, juga iya, ya kayaknya. iya kayaknya begitu. Nah, Hai Wan, apa kabar? apa aku kurang untuk ini cuma memang informasi terakhir yang aku dengar itu kan. Aku Mhm. buka beberapa sumber media mainstream yang menjadi rujukan pemberitaan di daerah ya kan. Mhm. Nggak tahu apakah itu sudah memang masuk pemberitaan nasional atau bagaimana. Terakhir, berkaitan dengan kasus itu, ini kan lagi marak sekali, kan? Mhm. Lagi marak sekali, gitu kan. Dan banyak yang menilai lah ya, pokoknya ya ada plus minus dan lain sebagainya. Dan tentu, aku sebelum kepada pengalamanku, aku mau ke perspektif Mhm. dulu kenapa pada akhirnya memang uh, teman banyak yang merespon beragam hal, gitu kan. Banyak yang merespon Ya, ya, beragam lagi hal. heboh juga nih, banyak Dan yang up-up status ya gitu. banyak, dan itu tergantung dari di mana mereka berada, kan begitu kira-kira berdiri. Perspektif mereka itu tergantung dari di mana mereka berada. Nah, Mhm. iya kan. Akan tetapi Yes. juga ketika memang kita itu sedang berada di tempat itu, juga tetap harus memperhatikan nilai-nilai objektif dong. Benar enggak? Aku fikim tahu aja fikim ihalalon. Ya, betul, betul. Ya Ya, kan? Vicky tahu-tahu Wauna ya. Fikim tahu lalu nah, kaitan dengan ada pemukulan atau apa, itu tidak dibenarkan. Mhm. Tidak dibenarkan dalam hal apapun lah ya, apalagi itu sudah Yes. menyentuh fisik. Tapi ringau haba Mhm. laina bukan ini, bukan laina ini ya, laina polisi ya, lain aparat ya, sama aku ini ya, Mhm. aparat kan. Jadi makanya saya coba sandingkan berbagai macam sumber berita, ternyata Yes. uh, bukan aparat Ada ya, atau oknum-oknum gitu ya. uh, Yang ya iya, biasalah kan lagi aksi kayak gitu tuh selalu muncul iya, um, chaos yang iya, istilah kerennya kan. iya. Iya, Tapi oke. saya mau berpandangan begini, Tan. Jadi Mhm. Gimana Kak, respon gimana? apapun yang diberikan itu baik pemukulan itu fakta kan terjadi pemukulan, ya kan, ya kan, Mhm. kita pemukulan dan mereka pun di seberang sana selalu mendalilkan de muna da boy ke munami sarar kangangon na au sarara anarki ini dan lain sebagainya, iya kan, iya kan, Mhm, yes. iya. Nggak mau ulun sedoede, jadi dibales kan. Itu kan pembenaran. Jadi pembelaan dari pembelaan masing-masing, kebenaran masing-masing. Ya, Mhm. nggak mau juga dong gitu kan. Akhirnya nggak gitu kan kira-kira ya. Iya kan.
akhirnya nggak A, yang satu itu nggak mau juga, tetap oke dengan dengan kebenarannya. Begitupun satunya itu ya silakan saja gitu. Tapi kita tidak pernah bisa untuk memahami secara utuh ya, kenapa hal ini bisa terjadi gitu loh ya. Yes. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini kan tidak bisa kita lihat dari apa yang mandati Aki ya. Kalau diibaratkan dalam rumah tangga itu yang konsekuensi berdemokrasi yang dede, iya kan? Yes. Iya kan? Iya sih. Konsekuensi berdemokrasi kita ya begitu. Konsekuensi ibaratnya kita dalam rumah tangga antara saya misalkan dengan Intan. Saya banyak melakukan protes terhadap orang tua, ya kan? Iya, iya. Saya banyak melakukan protes terhadap orang tua. Ternyata saya nuntung malai lain dia terhadap. Tapi berusaha untuk memahami bune arinya ke dete sih. Ngata-ngatainnya. Rawi ngumikin dake-dake nah. Pemahaman. Santun. Gimana? Santun iya. Ya. Cua kaau angi, cua bade angi sebelum melakukan kekerasan kan? Iya benar. Dan saya sebenarnya sangat salut sama Akije ya. Akije ya. Serius, saya sebut aja namanya. Saya tidak punya tendensi pemerintah politik kita yang apapun. Sekarang. Iya. Saya tidak punya juga dong. Hah? Sama kita nggak punya tendensi politik apapun. Saya tidak punya tendensi preferensi politik pada manapun, tapi saya penilaian objektif gitu kan. Nah, kalau saya mau nyerang AKJ, ngapain sih AKJ itu? Enggak gitu. Saya objektif menilai. Runtutannya itu dilihat dari sejak dilantiknya dia, ya kan? Dan beragam pencitraan ini dan lain sebagainya lah yang coba dibangun image-nya gitu. Itu kira-kira ya. Tapi memang pencitraan itu harus nggak sih Kak? Atau gimana? Hal yang biasa. Iya, hal yang biasa ya. pencitraan. Dalam politik itu hal yang biasa. Ya, itu nggak usah kita kebakaran jenggot ini dan lain sebagainya. Hal yang biasa. Saya tidak sedang mendukung AKJ atau siapapun, enggak. Nah, justru atau menginginkan AKJ, akal acet dimeroi ngomong, enggak begitu, enggak. Ini tapi juga saya harus kritik dong, gitu kan. Iya, kalau memang ada yang nggak sesuai, memang ada yang nggak sejalan, ya udah kita kritik gitu. Kalau emang ada yang bagus-bagus ya kita support kalau memang butuh support gitu. Iya, benar. Apresiasi bagus kok. Nah, apresiasi kan baru juga Kak ya. Pada saat perekrutan sekda ya, bukan lantaran karena yang diangkat itu adalah orang Bali 1, saya orang Bali 1 terus orang Bali 1 gitu. Enggak juga. Gitu ya. Bali 1 itu center of Dompu loh. Tapi ini perspektif saya bebas dong, gitu loh ya. Saya berdasar, ada argumentasi, gitu loh ya. Apa yang saya sampaikan ada landasannya, ada landasan perspektif datanya gitu. Tidak langsung ngebilang, lantaran karena gue orang Bali 1, terus yang diangkat sekda itu orang Bali 1, bupatinya itu orang Bali 1 juga gitu kira-kira ya. Terus wakil bupati orang Bali 1, semuanya Bali 1. Enggak, saya sedang tidak untuk membangun sense politik identitas ya primordial, enggak sedang tidak itu, tapi menarik pada sebuah kesimpulan profesionalitas ya. Kenapa ngambil ini ya karena barangkali memang secara landasan kompetensinya, keilmuannya memang mumpuni gitu, dan siasah politiknya orang-orang di sekitarnya itu sangat hebat, dan saya baca bagus lah. Bagus, tapi kan nggak mungkin menang pilkada dong Kak kalau emang timnya nggak bagus, strateginya nggak bagus, itu yang memang nggak bisa kita pungkiri ya. Karena saingan politik di Dompu tuh agak rusuh. Jadi ketika emang padahal sama-sama they have more money ya for do that. Right? Yes, more money. Pastinya gitu. Karena mahar politik itu kan aduh, ini banget lah. Gitu ya. Mahal banget ya. Tapi pada ujungnya dengan kejadian sekarang ini, ya kan? Dengan kejadian sekarang ini,
orang-orang oposisi ya, nah ini yang perlu Ya. dikhawatirkan. Menanti ini memanfaatkan momentum. Nah, Yes, nggak ya. preferensi politik pasti. Nah, ini yang dikhawatirkan. Atau jangan dengan kejadian pemukulan ini dan lain sebagainya, iya kan? Padahal kan ada bupati yang mencoba untuk datang langsung untuk Menemui masa, ya. menghampiri mereka, iya kan? Ya, itu udah memang Ada rule-nya bupati ya, Kak. langsung Seharusnya memang kayak gitu kan? Iya, ah iya kan? ya, dan ini kan saya apresiasi, ya kan? Ada inisiatif Yes, baik gitu loh. iya. Tapi juga jangan seolah-olah menggiring opini, seolah-olah tidak menghargai apa yang dilakukan oleh bupati, Yes. ya, sampai melahirkan tindakan-tindakan seperti itu. Jangan juga begitulah gitu loh ya. Iya. Iya kan? Nah, Iya, karena aku jangan-jangan setuju ada yang sih sama. sedang panas-panasin kan begitu. Artinya pengelolaan orang-orang ke dalam kekuasaan itu perlu menjadi perhatian secara serius orang-orang di sekitarnya loh ya. Nah, jangan-jangan Yes. mah bupati menenggahi hanunda, jangan-jangan mah bupati lain akeje gitu. Tapi daun kompe daun ede benar-benar bupati itu. Kan dede fenomena. Yes, yes, ya. Memang ini sih apa satu realita nggak bisa kita pungkiri ya ketika ada satu sosok yang udah kita angkat, tapi ada tim, ada yang lain yang justru juga pengen let's say eksis gitu, pengen dilihat, pengen tampil gitu. Padahal ya satu-satunya yang memang kita perlu dengar itu memang tampilnya sosok pemimpin yang sudah kita pilih tadi gitu seharusnya. Iya, iya benar Ya. sekali Intan. Makanya kita ukur nih, ya kan? Dengan Yes. apakah memang dengan visi misi Jara Pasaka itu sangat relevan untuk bisa ditunaikan. Nah, itu tentu menjadi perhatian kita bersama, ya kan? Jadi cenderung ruang kritis di Kabupaten Dompu itu sangat banyak yang melakukan banyak yang kritis, tapi cenderung juga cepat apa istilahnya cepat juga bukan di apa Iya apa ya? redup, cepat redup, sangat cepat redup gitu. Iya, Padahal iya betul. kalau kita Intan, banyak maaf ya, kalau kita memaknai identitas seorang aktivisme itu ya, itu adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai kebenaran. Kan gitu kira-kira. Berbasiskan pengetahuan, ya, berbasiskan pengetahuan dan resource. Pada akhirnya ya resource, pengetahuan dan lain sebagainya, sehingga berbasiskan pengetahuan pada akhirnya kita mendapatkan sebuah nilai-nilai kebenaran yang perlu menjadi sebuah rujukan perjuangan. Iya kan? Betul. Nah, dia tidak gampang untuk ditaklukkan dengan hal apapun, dengan materi apalagi gitu loh ya. Nah, aktivisme itu adalah manusia yang paripurna. Tapi sebenarnya aku pengen tahu deh Kak, misalkan sebelum turun melakukan aksi itu, seharusnya kan ada beberapa langkah yang harus diambil, langkah-langkah bijak, seperti ya bertemu dulu, bersurat, musyawarah, kayak gitu nggak sih Kak? Karena honestly aku nggak pernah ikut aksi, ya waktu itu emang nggak sempat karena aku fokus banget kuliah. Jadi aku salut banget sih sama teman-teman mahasiswa yang let's say mungkin kuliahnya lebih lama tapi pernah terjun untuk menjadi aktivis, untuk berjuang, untuk lebih aware dengan isu-isu yang sedang terjadi di negara kita gitu. Gimana Kak harusnya prosedurnya tuh? Iya benar, memang ada tahapan prosedur dalam rancangan aksi itu kan ya, iya kan? Yes. Nah, kalau dalam rancangan aksi itu ada namanya tahap isu. Pertama kali isu apa nih, iya kan? Nah, masalah apa? Masalahnya apa? Terus setelah kita melakukan diskusi melakukan konsolidasi ya, setelah memahami isu, atau mengkaji. Berarti itu diskusi-diskusi Kak ya antara mahasiswa, antara nanti dulu ini ada tahapannya ya, ada tahapannya sampai ke sana.
Pertama itu ada masalah. Nah, masalah ini yang pada akhirnya kita melakukan konsolidasi, ya, menjalin ya konsolidasi dengan teman-teman yang memiliki frame kesamaan terhadap isu yang sama, keprihatinan yang sama. Dalam hal ini jaringan kemitraan gitu. Misalkan ada OKP, misalkan di lintas primordial di Dompu itu ya ada OKP kecamatan, desa maupun OKP di lintas daerah kan banyak sekali. Begitupun jika pun ada LSM yang memang memiliki concern yang sama dalam isu yang coba kita bangun sama, ya ajak. Nah, di sini kita mendiskusikan, mendiskusikan semuanya ya. Nah, konsolidasi, mendiskusikan. Nah, baru itu melahirkan sebuah rencana tindak lanjut. Kita mau apa nih? Aksi kan gitu kira-kira. Kita pilihannya kita mau aksi kah gitu. Aksi ini sebenarnya adalah pilihan terakhir, bukan yang pertama. Itu ya. Aksi gitu. ini bisa dalam akhir. Ya, aksi ini juga banyak aksi ini. Banyak. Apakah kita akan memilih aksi demonstran seperti hal pada umumnya yang kita ketahui, ya kan? Dan apakah memang aksi-aksi kesenian gitu ya? Iya kan? Barangkali kenapa aksi kesenian? Iya, kenapa aksi kesenian? Barangkali memang ada juga orang seniman-seniman, seorang budayawan yang memiliki concern perhatian sama pada isu yang kita bangun. Nah, ini kan cenderung sekali ya, Kak, ya? Iya, benar. Pendekatan kebudayaan dan kesenian. Nah, ini kan cenderung cara-cara yang sangat tidak pernah lah ya, hampir tidak pernah digunakan oleh aktivis-aktivis pada umumnya. Kalau di Jakarta saya perhatikan, kalau di Jakarta sendiri saya perhatikan mereka penggunaan cara-cara seperti itu sangat banyak lah ya kita jumpai. Di Jogja, kota-kota besar, Bandung, Jogja, di Jawa lah pada umumnya ya. Aksi teatrikal lah, aksi ini dan lain sebagainya gitu loh. Kan ada pesan di sana yang disampaikan. Ya tidak, iya kan? Ada pesan. Orang dengan membawa keranda mayat aja itu bahkan teatrikal dapat langsung nangkap maksudnya bagaimana. Iya kan? Nah, tapi sebelum aksi ke sana, bentuk-bentuk aksinya, ada diskusi apakah kita memang pada akhirnya dari hasil diskusi kita dari teman-teman itu dengan teman-teman itu mau melaksanakan dalam bentuk diskusi panel barangkali seperti webinar atau seminar itu ya, diskusi panel atau bagaimana. Ya, seperti kita sekarang ini ya, karena isu yang sama, karena kita konsen pada isu yang sama, akhirnya kita memutuskan untuk hanya kita berdua loh ya. Nah, hanya kita berdua ini. Akhirnya kita memutuskan untuk ya gunakan media sosial aja lah yang paling efektif barangkali. Yang paling dekat dengan kita saat ini. Gitu. Efektif, efisien, sama esensi, 3E gitu. Menarik. Nah, gitu maksud saya. Nah, itu pemilihan cara-caranya. Nah, setelah itu dari webinar maupun seminar yang kita lakukan, apakah memang juga akan menggunakan cara hearing atau jumpa mengajukan bersurat kepada pihak terkait yang memiliki tanggung jawab dan wewenang gitu kira-kira. Bersurat dan berdiskusi dan merekomendasikan segala bentuk apa yang kita bicarakan yang menjadi rekomendasi hasil diskusi tadi, ya kan? Nah, jikapun memang pada akhirnya tidak menemukan titik temu atau hasil yang memuaskan, barulah aksi itu. Berarti itu benar-benar pilihan terakhir, Kak. Jadi harus ada pilihan pertama, kedua, ketiga dulu, baru terakhir aksi gitu. Ya, baru benar. Aksi demonstrasinya yang turun untuk berdemonstrasi gitu. Iya. Jadi penggunaan cara itu sebenarnya nggak baku juga sih ya, nggak baku. Harus begini nggak. Nah, gitu. Ya, aku kira baku sih. Tapi cenderung kan memang selalu. Tapi cenderung kan memang yang kita lihat sekarang ini langsung aksi aja kan gitu. Dan cenderung juga isu yang dibangun juga itu narasinya narasi yang tidak mewakili, yang tidak menjadi kepentingan masyarakat banyak, iya kan? Bisa kedetek kok. Kalau misalkan apa hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat banyak,
Kayaknya banyak Yes, ya. pertanyaan juga nggak sih, teman-teman? Iya, yang belum Kak, belum ada, masih kayak semangat-semangat buat kita. Iya, jadi begitu. Pada akhirnya, apakah memang teman-teman ini dapat menggunakan cara-cara itu ya? Ya, Iya, menggunakan cara-cara yang nggak seperti yang hanya, saya sebutkan iya, tadi ya. Benar. harusnya sih begitu ya Kak, wise-nya kalau kata orang tuh benar-benar melakukan tindakan atas runutnya gitu, nggak langsung gerasa apa terburu-buru gitu, nggak langsung gerasa gerusu hanya karena muncul satu isu yang kontroversial. Ini menarik kan, karena kita tuh suka sama hal-hal kontroversi Kak. Jadi baru ada isu, apalagi kita anak muda tuh kan suka banget merespon berbagai hal um, langsung dengan semangat yang membara gitu. Tidak dimulai dengan Ya. runutan yang Kak Aceh sebut tadi gitu, yang emang kayaknya akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih maksimal sih kalau itu dilakukan. Karena menurutku misalkan aksi hearing sendiri, AKJ sah atau pemerintah kita yang sekarang tuh lebih terbuka sih ya. Jadi kayaknya gampang-gampang aja kok untuk menemuinya, untuk memberikan masukan-masukan terhadap isu apapun, saya kira gitu Kak. Iya, Ini iya, subjektif ya Kak. Jadi ya aku juga iya. belum pernah Kak ketemu soalnya gitu. Tapi yang aku lihat di media sosial atau misalkan acara-acara Oh, tingkat yang Desa dikemas, Ranggo yang aja Kak. dikemas, yang dikemasnya. Nah, Iya, tapi saya iya, katakan iya. ini yang menjadi catatan baiknya, apa baik dan plus-nya sih. Perkembangan sekarang itu dalam hal untuk mengcounter opini-opini liar itu kan, opini-opini oposisi itu kan, Iya. perkembangan influencer juga itu kan menjadi sebuah apa unsur dalam kekuasaan itu yang dapat mengcounter itu, penggunaan influencer, ya kan. Nah, di AKJ sendiri, Oke. saya perhatikan seperti beberapa akun ini dan lain sebagainya bagus sekali itu, ya. Bagus, Ya. tapi jangan juga cenderung membela juga, enggak, jangan gitu dan memojokkan. Ada beberapa pihak juga yang cenderung memojokkan dan tidak terima, gitu loh ya. Ya. Iya kan? Tapi itu Pembanding normal data nggak sih Kak ini dan dalam dalam kehidupan berdemokrasi itu normal kan sebenarnya, itu yang harusnya memang disadari dan tidak direspon dengan berlebihan atau yang akhirnya menghasilkan repre, represi tadi gitu. ya aku pikir sih sebenarnya represi itu demokrasi itu kedamaian sebenarnya kalau dimaknai sana. Iya kan? Okay. Jadi ibaratnya gini, Dentan. Lu jangan jangan tunggu dikritik sama orang orang di luar diri lu dong, kira-kira begitu. Ya, baru Iya berubah kan? gitu ya. Iya, hadirkan inisiatif dong, gitu loh kira-kira ya. Yes, Demokrasi yes. itu melatih Setuju. inisiatif, gitu loh. Apa Iya kan menghadirkan udah dipilih inisiatif jadi dari, pemimpin ya. ya, Iya kan, gimana? kan udah dipilih gitu jadi pemimpin, harus inisiatif memang. Iya, benar, benar, benar itu ya. Cuman kadang memang kan tidak bisa kita lepaskan. Apa memang orang dalam lingkaran kekuasaan itu kan cenderung sekali dengan kepentingan gitu orang lingkarannya ya. Ya, Yes. seperti Jokowi hari ini misalkan bagaimana giatnya dia itu membangun infrastruktur ya. Iya kan, Trans Sumatera, Trans Papua, Trans Sulawesi, itu kan gencar sekali. Kalau diukur berdasarkan dari anggaran pendapatan negara kita itu sangat tidak masuk di akal, ya kan, walaupun pada akhirnya memang melakukan utang dan melelang obligasi kita, kan begitu kira-kira, ya kan. Tapi lantaran karena semangatnya untuk membangun negara bangsa ini menuju percepatan untuk dapat sama dengan bangsa-bangsa lain, ya dia Yes. ya pemimpin besar ya harus mengambil konsekuensi seperti itu, kan begitu kira-kira. Nah, Iya. harus mengambil langkah-langkah maju yang memang pemimpin itu ya memang dia Gagasan-gagasan yang mengambil langkah kontroversi maju. gitu ya, Kak? Iya, pemimpin itu adalah orang yang kira-kira dia dalam jangka 10 sampai 50 tahun ke depan itu dia tahu gambarannya akan seperti apa. Itu ya. Nah, Yes, yes. jadi ya begitu, pemimpin itu begitu gitu. Iya. Jadi wajar jika pada akhirnya lahir kritikan ini dan lain sebagainya, karena mereka tidak bisa menerima, tidak bisa ya apa
mereka bilang ya tidak terukur gitu ya, tidak terukur ya. Ya, yang rasional, yang realistis saja lah, yang realistis saja lah gitu kira-kira. Yes. Iya kan? Betul betul Ya, Kak. Aku setuju banget sih. sangat Karena dilematis. Ya, sangat dilematis sekali, sangat dilematis sekali. Apa demokrasi itu kenapa pada akhirnya itu menjadi sebuah sistem yang kita anut di negara kita, bahkan ini dipraktekkan dalam bentuk pemilihan langsung di daerah-daerah, karena dianggap ini merupakan salah satu sistem yang terbaik. Yes. Ini secara teoritis ini saya bicara ya. Nah, secara sangat teoritis kan, sangat teoritis. Iya bagus kan? Kak, bagus Kak. Karena memang perkembangan dulu itu kita kan memang kebudayaan kita secara politik dulu di Nusantara memang mengenal sistem politik monarki. Tidak ada demokrasi. Monarki, kita mengenal monarki, dipimpin oleh raja-raja, ya kan? Raja Dompo, Raja Bima, Raja Sumbawa, Raja Sultan ini, dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Jadi, perkembangannya di sana dulu. Jadi, demokrasi ini kan merupakan suatu wajah baru. Jadi, wajar. Nah, jadi kita ini lagi kontroversinya ya. Iya, kita ini ibaratnya sedang belajar, kita ini berdemokrasi gitu. Jadi wajar. Gitu. Iya kan? Kebebasan, Bos. Karena yang aku lihat juga, ya, negara-negara Eropa atau Amerika misalnya, mereka butuh waktu yang cukup lama dan beratus tahun untuk stabil akhirnya memahami demokrasinya hari ini gitu. Iya, sedangkan kita benar-benar baru bisa menikmati demokrasi itu rasa-rasanya sejak tumbangnya Pak Soeharto gitu, nggak sih Kak? Yang tahun 98 gitu. Karena dia kan kekuasaannya absolut banget. Berpuluh-puluh tahun memerintah Indonesia, dan demokrasi kita ya let's say baru benar-benar bisa kita nikmati belasan tahun ini. Ya, kalau sebenarnya kalau untuk demokrasi ya, demokrasi kita itu secara sistem sejak zaman Orde Lama sebenarnya. Tapi itu dalam bentuk demokrasi terpimpin, ya kan? Yes. Ya, demokrasi kalau kita ingat pelajaran sejarah. Aku ingat pelajaran sejarah nih Kak. Demokrasi terpimpin oleh Soekarno, iya kan? Ya kalau ibaratnya ya kita baru merdeka, apa iya? Itu kira-kira ya kita belum ada belum kuat secara finansial, secara secara pembangunan politik kita dan lain sebagainya. Mau diberikan kebebasan, ini kan tidak teratur, tidak terkontrol dengan baik. Jadi kemapanan harus dibangun dulu. Kemapanan secara sistem pertahanan kita harus dipatenkan terlebih dahulu, ya kan? Ya, kemiliteran kita harus dipatenkan terlebih dahulu. Nah, sistem keamanan, pertahanan, kelembagaan negara untuk dapat mendistribusi kesejahteraan masyarakat ini harus dikuatkan dulu. Nah, jadi perhitungannya sejak dari Orde Lama tahun 45 sampai 98 itu 32 tahun, 15 tahun berarti ada 47 tahun namanya. Ya. 47 tahun pada akhirnya kita sekarang dengan bebasnya menyatakan, antara you dengan saya, ya, biarpun you itu hartamu banyak gitu ya. Hartamu banyak, jangan anggap itu merupakan sebuah kekuasaan yang dapat menjajah kami yang miskin, ya. Demokrasi itu hadir dengan nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai yang equal. Iya kan? Nilai yang sama gitu loh. Bagaimana orang kaya pun itu jangan sok-sokan gitu ya. Ya jangan sok-sokan lantaran karena you punya jabatan ini, ya kan? Semuanya dibatasi oleh undang-undang lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi, semuanya dibatasi. Demokrasi membatasi itu. Iya kan? Agar kenapa? Dia tidak bisa sewenang-wenang terhadap orang-orang. Nah, tapi pada prakteknya yang terjadi itu tetap selalu kita rawat. Kesombongan-kesombongan itu selalu kita rawat dalam diri. Keangkuhan-keangkuhan itu selalu kita rawat dalam diri. Kenapa pada akhirnya kita tidak bisa untuk saling memahami antara satu sama lain? Karena kita masih tetap merawat kesombongan, keangkuhan, kebiadaban. Dan itu masih menjadi sebuah citra perilaku yang selalu melekat dari dalam. Makanya tidak sangat susah untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi. Saya pikir begitu, Tan. Oke, kalau aku melihat ya Kak, memang sifat seperti yang
Kak Aca sebutin tadi tuh emang warisan dari penjajah nggak sih? Karena kita Iya. suka sekali gitu untuk memuji atau dipuji gitu oleh orang Iya. yang punya jabatan tertentu gitu kan. Nah ini kan memang budaya-budaya turunan ya setelah sekian lama kita dijajah baru akhirnya kita merdeka, itu pun kita rebut sendiri gitu, gak diberikan, atau kita gimana kita melihat celah untuk bisa merdeka akhirnya, tapi ya sifat itu terus terbawa gitu karena mungkin pondasinya sudah sangat cukup kuat, atau memang kita kembali ke masa yang Kak Aces bilang, negara kita Nusantara dipimpin oleh raja-raja yang kecenderungannya orang-orang yang menduduki tahta itu harus dihormati, harus dihargai gitu. Nah mungkin memang negara kita masih mencari keseimbangan itu gitu untuk memahami demokrasi, untuk belajar, karena ya nggak bisa, butuh waktu yang sedikit gitu. Kita enjoy aja sih menikmati proses-proses ini ya, cuman tetap harus belajar juga dan inisiatif seperti yang Kak Aces bilang kan, nggak bisa dong kayak lalu mempertahankan nilai-nilai yang sudah tidak relatable dengan zaman kita sekarang gitu. Iya, Menarik benar. Kak. Keren banget sih. Right. Kenapa? That's right. Gitu kira-kira kenapa pada akhirnya benturan itu terjadi. Karena dari dalam diri kita masih tetap merawat kesombongan, keangkuhan. Betul. Ya, yang sedang berkuasa itu masih tetap berdiri kokoh dengan you mau apa, jangan begitu dong, gitu ya kira-kira ya. Jadi ini kan kalau kita identifikasi perilaku ini ya, ini kan lebih dekat dengan perilaku raja-raja dulu ya. Raja-raja yang tidak mau dikritik, tidak mau dia tidak menggunakan aparat tapi menggunakan unsur non lembaga, non negara. Dibenturkan sesama masyarakat pada akhirnya. Ya saja kenyataannya itu yang pemukulan itu. Iya kan? Iya. Padahal pemukulan memang ya, kan, Kak. Ya. Demokrasi yang akhirnya kita mau pelajari dan mau kita pahami itu kan memang mengandung kebebasan, tapi juga punya batasan. Utamanya yang aku pahami yaitu kita harus menghargai ketertiban umum atau tidak mengganggu kehidupan orang lain. Nah, rasanya memang apalagi untuk Dompu, Indonesia aja masih masih still learn, masih selalu belajar, masih ya kalau belajar gitu. Aku nggak tahu sih, harapannya kita udah di tahap belajar ya Kak, kita nggak yang ya duduk diam dan ya udah latah, karena yang aku lihat juga nih kadang kita tuh bangsa yang latah, lagi mainstream demo semua demo gitu, padahal ada tahap-tahap yang memang bisa kita lalui dengan cukup bijaksana, dengan cukup santun, dengan cukup menghasilkan hasil akhir yang maksimal gitu. Oke. Good. Oke. Siap. Oke Kak, aku pengen, kita udah kelar nih satu topik ini gitu. Aku pengen ini tahu dong. Ya. Politik, ini kita tadi bicara politik ya. Ini aku mau review sedikit. Dalam politik itu ada beragam macam aliran-aliran ya. Iya. Tapi ini terlalu teoritis. Tapi untuk mendeteksi perilakunya pemimpin ya, saat ini, pemimpin maupun orang yang melakukan demonstran itu lebih dekat pada paham yang mana. Ini ada itu, ya kan? Ada yang ya mungkin ada sedikit Kak yang Kak Aces lihat untuk Dompu sendiri gitu, lebih ke teori yang mana? Di Dompu ya sangat menganut ini sekali pemahaman Marx kayaknya. Pemahaman Marx, kalau ya kan, Marxis itu sangat melekat itu, karena memang Das Kapitalnya Marx itu memang sangat menjadi rujukan referensi utama bagi aktivis-aktivis yang memang melakukan perlawanan resisten itu. Iya. Yeah. Aku sambil ngecas nih Kak, soalnya udah lobet. Marx, ya, lanjut, Marx sih. Kalau pernah dengar Karl Marx itu ya,
Ya. Ya, ideologi sosialis itu, ya. Sosialis banyak lah Pak, ideologi dalam politik itu, yang pada akhirnya mewujudkan perilaku seperti apa dia akhirnya, gitu ya. Tapi pada rata-rata semua aktivis yang melakukan resistensi, yang melakukan perlawanan terhadap sistem hari ini memang banyak menggunakan sistem pemikirannya Marx. Karena Marx itu kan adalah dia melakukan perlawanan terhadap pertentangan kelas. Ya, pertentangan kelas antara kelas pengusaha dengan kelas buruh pada saat itu. Iya kan? Lantaran karena memang ya pengusaha dulu itu kan memang itu kan kameranya kok gerak gitu, enggak yang fokus dong. Iya, ini soalnya sambil ngecas aku. Iya, oke, ampun. Jadi dia itu melakukan perlawanan terhadap pengusaha-pengusaha yang memiliki kapital yang besar, gitu kan? Ya, pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan buruh-buruh yang tidak sesuai dengan upahnya, gitu loh ya, hak-haknya. Jadi Marx melihat itu, ya, Marx melihat itu antara keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha ini tidak sebanding dengan upah yang diberikan kepada buruh. Dia melihat itu, dia melihat ketidakadilan di situ. Akhirnya dia melakukan hegemoni dan memberikan kesadaran terhadap buruh-buruh itu untuk melakukan perlawanan, gitu ya. Makanya kenapa sekarang juga hal itu, nilai-nilai itu menjadi sebuah pedoman dan rujukan dalam undang-undang ketenagakerjaan kita misalkan, ya kan? Apalagi sekarang yang sudah dirubah, diperbaharui dalam undang-undang Ciptaker misalkan sekarang itu ya, ya kan? Dan gerakan buruh barangkali sekarang sudah tidak masif lagi, gitu ya. Ya, kenapa sudah tidak masif lagi seperti hal yang dilakukan oleh Karl Marx pada saat itu? Ya barangkali memang pengontrolan secara sistem kelembagaan negara lebih kuat, ya, gitu kira-kira. Ya, bisa jadi Kak. Karena sekarang memang lebih agak tenang gitu. Selain yang terakhir yang Omnibus Law, yang kita lihat memang sangat nasional banget aksinya gitu. Oke. Jadi begitu ya, gambaran pada intinya saya memaknai itu, Intan. Pada intinya adalah ternyata memang kejadian kita sekarang itu mengulang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang. Iya, sangat, hanya ciri dan modelnya saja yang berbeda. Iya. Karena mungkin karena zaman juga itu kan kejadiannya di Eropa juga. Kita memang bangsa yang masih mengadaptasi gitu, Kak. Jadi karena seperti yang Kakak bilang tadi, ya kita bangsa yang sedang membangun pondasinya gitu. Jadi kalau hari ini akhirnya pemikiran-pemikiran dari sejarah bangsa lain yang kita gunakan untuk pemerintahan kita, untuk pembangunan kita, ya memang harusnya begitu gitu. Karena ya kita meng-copy paste apa yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu yang baik-baiknya kita ambil gitu. Asal nggak diambil semua juga gitu. Karena aduh keren juga sih si Marx ini gitu, sampai mengelahirkan paham yang digunakan setelah beratus-ratus tahun kemudian gitu, masih relatable banget. Keren ya, berarti harus baca dulu. Berarti harus baca dulu bukunya Marx. Aduh, aku nggak suka deh buku-buku yang berat, Kak. Aduh, ada. Halo Intan, ada salah satu pernyataan ini, bukan pernyataan sih, ini yang ditulis sama Andi Kurniawan Sangia. Dia menyatakan apa dia? Sikapnya apa tuh? Menurut hemat saya, yang harus diidentifikasi itu sikap kekuasaan, bupati dan kroni-kroninya, bukan rakyat yang melawan aktivis. Iya benar, itu ya. Iya kan? Harus lebih bijaksana gitu melihat. Karena aku suka banget sih statement Kak Aces yang sebagai rakyat, sebagai orang awam tidak bisa langsung dihajar begitu gitu. Memang ada tahap-tahapannya yang memang harus dilihat dengan
kacamata yang luas dengan di berbagai sisinya gitu sebelum melakukan tindakan-tindakan yang emang let's say ya kekerasan tidak pernah dibenarkan walaupun itu tindakan yang akhirnya dipilih gitu. Iya, Ya. benar. Aku sepakat sih sama Bang Andi ini. Iya. Jangan sepakat aja, lahirkan lagi. Fakta Dompu hari ini gimana tuh, Intan? Kan Intan pernah lama di Dompu kan? Aku jarang juga balik. Iya, aku udah 5 bulan nih Kak, belum pulang lagi setelah lama 3 bulan di Jogja, hampir ke Jakarta juga, tapi karena PPKM kan mau ketemu Kak Aces, malah kita ketemu di siaran langsung gini. Iya. Ya sih Kak. Menariknya apa yang kita bahas hari ini tuh aku nggak expect akan sejauh ini gitu. Kita benar-benar melihat. Aku juga nggak ya, nggak se-expert itu. Kita sama sedang belajar. We are learning, right? Ya, pertama aku nggak suka baca buku-buku berat, buku-bukunya Marx. Tapi aku paham nih orang ini nih maunya apa dan kemana gitu, kepalanya itu dibawa gitu. Ya mungkin aku akan mencari metode lain untuk belajar memahami Das Kapital yang sangat diagung-agungkan oleh teman-teman aktivis itu gitu. Oke. Nah kemudian memang yang aku lihat background dulu sih Kak, memang background pemimpin kita hari ini kan orang yang memang akhirnya terjun ke pemerintahan dari sebelumnya adalah pengusaha gitu. Dan nggak bisa dipungkiri orang-orang di sekitarnya, tim-timnya, budgetnya yang mungkin juga lumayan fantastis, yang akhirnya mengantarkan beliau ke puncak kekuasaan hari ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita ngomongin kita still learning, masih sama-sama belajar. Nah, mungkin di pemerintahan kita juga seperti itu gitu, masih belajar juga. Tapi kembali lagi ke apa yang Kakak bilang, bahwa ya ketika lu sudah dipilih sama rakyat, lu nggak bisa hanya mengandalkan statement-statement yang oh ya masih belajar, masih mencari konsep yang terbaik gitu. Ibaratnya gini, Tan, lu kenapa beranikan diri untuk jadi calon kepala daerah kalau nggak bisa? Kamu gitu kira-kira. Ya harus memahami konsekuensi ya, berproses boleh, tapi ya memang harus santun gitu, harus ya melihat berbagai sudut pandang, tidak bisa. Agak berisik. Nah gitu, jadi ya aku keren banget sih Kak Aces menguraikan dari yang tadi itu yang harus dilihat dari berbagai sisi, menilai teman-teman mahasiswa itu seperti apa, karena tidak semata apa yang menjadi konsen untuk dibawa melalui demonstrasi itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang let's say mungkin mengganggu kestabilan pemerintahan, nggak juga ya Kak, ya karena yang kuliah biasa aja sih harusnya gitu, kenapa akhirnya melahirkan kekerasan gitu. Iya, benar. Iya, dan memang harus dipahami konsekuensi itu gitu, jangan mau memerintah, jangan mau memimpin tanpa paham langkah-langkah bijak yang sebenarnya bisa diambil. Bisa banget sih menurutku Kak. Ya, kecuali tadi ya Kak, mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat nama pemerintahan atau kayaknya harus aku tegur deh orang-orang ini. Fokus. Marxisme nggak boleh hadir. Korea Selatan hadir ya. Marxisme nggak boleh hadir katanya Andi. Mana dia? Apa pernyataannya Andi? Andi tadi. Spesifikasi. Iya, Marxisme nggak boleh hadir di Indonesia gitu, karena Indonesia menganut paham Pancasila gitu. Oh, gimana Kak? Gimana? Menarik nih. Gitu. Jadi Marxisme itu tidak bisa dilihat secara dia itu adalah komunis ya. Tidak begitu. Tidak begitu. Tapi juga ada sisi lain, nilai positif.
yang yang apa Ya, bisa yang dipetik, menjadi bisa rujukan diambil kita, gitu. yang Ya, diambil. ya. Misalkan ada kok ada kok bagaimana nih paham komunisme dan sosialisme ini itu diambil nilainya sampai akhirnya dimuat dalam hukum kita. Misalkan kaitan dengan hukum agraria. Iya kan? Hukum agraria kita. Kamu keringetan deh, kayaknya lap dulu deh. Aku enggak. Memang agak kinclong Oh, enggak. saya. AC Kak. Enggak kayak kosan gini ya? Biasa, air wudhu. Masya Allah. Ria. Jadi begitu. Back to topic. Ya. Jadi ada juga, ya, hanya simbolnya saja yang dihapus. Jadi, ya, simbol dari yang dilahirkan Marx itu. Iya. Efek rambutnya yang terjun bebas. Jadi begitu ya. Jadi apa? Ada kok pengadopsian nilai-nilai yang terdapat dalam sosialis, ya, maupun komunis itu diadopsi dalam hukum kita. Ya. Tidak semuanya dipakai gitu. Iya, benar. Bahkan prinsip sosialis itu kan sangat mengedepan sekali prinsip sama rata sama rasa. Itu tidak ada pembedaan. Walaupun memang secara pengelolaan harta kekayaan negara maupun tanah-tanah itu dikuasai oleh negara. Itu dibagi dan sudah ada pematokannya gitu loh. Orang kaya harus gini, nggak boleh lebih dari itu gitu. Yang bisa kaya adalah negara gitu. Ya. Orang kaya harus gini aja gitu ya. Gitu. Nah, coba kita tengok negara-negara komunis seperti Rusia, Cina. Tapi ini terlalu jauh. Kalau kita terlalu jauh ya Kak. Kita terlalu jauh. Agar nggak out of the topic gitu. Oke, Intan kok semangat ya diskusi sama. Iya, aku sebenarnya anaknya suka semangat. Jadi diskusi sama siapa aja sebenarnya. Cuman memang Kak Acis nih spesial karena kita memang belum pernah ketemu. Iya dong, kita belum pernah ketemu, sekalinya ketemu ya di siaran langsung kayak gini Kak gitu. Ya, I'm excited discuss with you. Yeah, the first time, first moment ya, right? Ya, oke. Oke Kak, kembali ke Dompu setelah kita berkelana ke Eropa, China, dan negara-negara komunis di luar sana. Aku pengen tahu dong pandangan Kak Aces, misalkan waktu zaman SMA atau zaman kuliah yang melihat Dompu yang dulu Kak. Let's say Dompu 10 atau 20 tahun yang lalu. Ini kayak kita udah tua banget umurnya. Gimana Kak menurut Kak Aces? Biar kita compare nih Kak, Dompu yang 10 tahun lalu sama yang sekarang tuh sudah mengalami apa saja gitu. Iya. Dulu waktu aku SMA ya, aku kan tamatan 2011. Ya kan? 2011. Nah, pas tuh 10 tahun yang lalu. Ya, sejak 2011 aku jarang lagi tuh melihat langsung Dompu kan. Kalaupun dulu waktu mahasiswa palingan ya ngadain kegiatan waktu pulang liburan aja gitu kan. Ya kan, dan tentunya dan banyak hal ya yang sangat berubah. Ya, banyak hal yang sangat berubah dan waktu aku dulu kalau dilihat sih memang gimana ya? Ya biasa-biasa saja sih, keadaan alamnya masih sangat asri. Kalau kita pergi ke Lakei dulu itu di Woko, di hutan Woko itu sangat dingin sekali. Iya, ya kan? Betul banget. Dingin sekali. Jadi begitu masuk Tembalai, jembatan Tembalai, itu adem sekali di sana. Adem sekali. Nah, terakhir saya balik, ini kan sekarang saya sekarang 2 tahun di sini kan. Ya kan? Pas saya 2019 akhir saya balik dan lihat keadaan di sana tuh kok gini sih gitu. Jadi suasana keasrian, keindahan, kedamaian. Ya, jadi udah tergantikan dengan hutan jagung iya, kegersangan gitu ya, kekeringan gitu. Pada akhirnya
apa sih yang kita inginkan sebenarnya, kan gitu kira-kira. Iya. Oke. Malah mundur dong Kak ya, masa dulu asri sekarang nggak asri gitu. Lebih kayak gitu nggak? Iya. Jadi barangkali sekarang ya misalkan nih, ini barangkali spekulatif atau asumsi saya saja, tapi sosiologi aja, itu basisnya sosiologi aja. Barangkali kenapa terjadinya pertikaian terus bunuh diri yang begitu banyak di buku itu dan cenderung dilakukan oleh anak di bawah umur, itu sangat banyak sekali masalah-masalah yang menimpa Kabupaten Dompu. Karena kurangnya oksigen kali ya. Ya. Kurangnya oksigen. Apa pengaruhnya oksigen dengan pikiran kita, dengan perilaku kita dan lain sebagainya ini? Ya. Iya kan? Iya kan? Tentu itu berimplikasi. Iya. Subjektif tapi menarik. Karena aku pikir, iya kan, menarik serius. Karena hilang, ada banyak hutan kita yang hilang. Kemudian pohon-pohon besar yang akhirnya mungkin kita pikir, daerah gue nih ini banget ya, asri banget. Itu udah nggak ada lagi gitu hari ini. Setelah masifnya pertanian khususnya untuk jagung itu gitu. Ya tapi mungkin dari segi ekonomi ada peningkatan orang-orang Dompu yang kalau yang aku pribadi lihat sudah banyak Kak yang bisa bangun rumah-rumah besar, bahkan beli mobil. Ya tapi tadi dengan mengorbankan hutan kita dan secara non fisik yang Kak Aces perhatikan dari anak-anak atau remaja yang akhirnya melakukan tindakan bunuh diri itu, ya mungkin ada kaitannya beberapa persen, tapi nggak spesifik karena oksigen juga gitu. Tapi lebih kompleks, bisa dari sana, bisa memang ekonomi kita yang memang cenderung tidak stabil karena aku 2019 tuh ini juga Kak, kompleks juga kalau membahas kasus anak bunuh diri waktu itu gitu. Karena waktu sama Info Dompu gitu, kita yang partner sama kumparan.com, jadi kita menulis ada banyak artikel, ada banyak narasumber-narasumber yang kita temui, dan itu kompleks. Utamanya memang karena orang tua si anak pergi menjadi buruh imigran. Kan TKI, TKW kita tuh tinggi juga angkanya. Dan bahkan kasusnya ada banyak anak-anak juga yang akhirnya menyusul orang tuanya ke sana gitu. Ya tidak seimbang ketika teknologi masuk dan secara kesehatan mental kita nggak stabil, secara fisik pun nggak stabil, pendidikan nggak stabil, didikan orang tua yang nggak ada karena anak cenderung dititipkan ke keluarga terdekat atau ke neneknya. Jadi ada banyak hal di situ. Terus ada kadang ada satu korban tuh Kak, dia bunuh diri karena nggak dibelikan HP. Karena memang tuntutan gaya hidup yang nggak bisa kita pungkiri hari ini, ketika kita hidup di Dompu yang ruang gerak sosialnya kecil, itu pressure-nya tuh tinggi sekali yang aku lihat. Jadi anak-anak tuh seperti bersaing, menggunakan HP, main TikTok, main Facebook, posting foto ala-ala, traveling ala-ala gitu. Nah itu semua akhirnya menjadi side-side yang akan menjadi kompleksitas tadi gitu. Jadi ya bisa jadi sih karena nggak ada oksigen juga gitu. Karena sekarang panas banget Kak. Dan aku lihat mood kita kan sangat ya dipengaruhi oleh cuaca gitu. Ya bisa jadi gitu. Andaikan hutan kita lebih asri, mata air kita masih ada. Karena di Calabai ya Kak, misalkan yang kita tahu Tambora dengan gunungnya yang sangat bersejarah, hutan yang banyak. Orang-orang Calabai udah banyak yang membeli air gitu. Makanya aku bilang, sekarang kamu pilih aku atau pilih aku, gitu ya. Aduh, ini malah, kenapa secara langsung ini jadi momen perjodohan ya? Bang Ezhar, Bang Raden, aduh,
Jodoh masih rahasia Allah. Oke Kak, lanjut. Selain hutan nih Kak, apa yang Kak Aces lihat? Ada banyak perubahan yang akhirnya Dompu miliki 10 tahun yang lalu atau di masa lalu dengan hari ini. Aku kadang mikir gini, Tan. Aku kadang mikir gini ya, kecenderungan ya mulai dari zamannya periode yang sebelumnya kali ya. Apalagi yang sekarang ini kan lebih memvariasikan lagi. Iya kan? Iya. Ya, lebih memvariasikan lagi dengan memanfaatkan research yang udah ada. Ya waktu juga sebenarnya waktu. Ya ketimbang memang kalau nanam jagung itu kan mulai dari bulan 10 sampai dengan bulan 3 ataupun dari bulan 9 sampai dengan bulan 3 atau 4 baru panen toh. Nah, antara bulan 4 sampai dengan bulan 10 ini kan masyarakat bingung, what can I do there? Apa yang mau saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Nah, yang sekarang itu pemerintahan AKJ yang sekarang memanfaatkan itu sehingga lahirlah program porang atau apa itu kan, yang masa panennya itu tidak dalam jangka waktu 6 sampai 7 bulan. Tapi porang ini kan memang tanaman yang masa panennya itu berapa tahunan kira-kira begitu. Iya. Tapi itu kayaknya baru rencana deh Kak, belum ada implementasi. Kalau aku lihat karena orang-orang masih konsen banget sama jagung. Apalagi kan janji 100 hari pemerintahannya AKJ kan menaikkan harga jagung dan itu sudah melebihi ambang batas maksimal yang dijanjikan kan 4.000 sekian gitu. Oke. Nah, akan bagus sih mungkin seiring berjalannya waktu gitu ya. Terus senang ya, Jumawa apa seolah-olah itu kerja pemerintah gitu ya. Iya kan? Iya kan? Tapi giliran masyarakatnya rugi itu harga turun, masyarakat rugi. Nah, dari berbagai macam dalih yang mereka kenakan. Nah, itu saatnya kita marah, betulan marah itu kalau sudah seperti itu. Iya. Ya nggak bisa dipungkiri Kak. Ada banyak orang yang akhirnya berhutang. Ini ya kita compare dengan pemerintahan sebelumnya juga yang emang membuka akses kayak meminjam di bank, yang nggak sedikit juga data yang akhirnya aku peroleh waktu Info Dompu ada. Dan ada banyak orang yang kehilangan tanah, rumah, itu digadaikan karena ya hasilnya memang nggak selalu maksimal. Sedangkan modalnya lebih besar dikeluarkan. Kemudian ada banyak suami yang akhirnya meninggalkan istri-istri dengan utang-utang tersebut. Kasus yang paling menyedihkan yang aku lihat itu di Desa Saneo. Ada banyak perempuan-perempuan terlilit utang, akhirnya menjadi janda karena jagung juga gitu. Nah, cuman pemerintahan sebelumnya mengklaim ada peningkatan ekonomi yang sangat tinggi dan juga sampai ada penghargaan nasional juga gitu yang diterima oleh bupati kita sebelumnya yang mengklaim bahwa perekonomian kita semakin membaik gitu. Padahal menurut beberapa pengamat ekonomi, teman-teman yang sedang kuliah S2, S3, orang-orang Dompu tidak melihat ada signifikansinya antara masifnya bertani jagung dengan meningkatnya ekonomi masyarakat. Ya, aku sih real aja ya Kak ya. Memang mungkin ya dalam hal pengelolaan keuangan masyarakat itu masih sangat boros, masih sangat spontanitas dengan apa ya, karena baru pegang uang yang banyak langsung beli ini beli itu, padahal mereka mungkin belum menyelesaikan utang piutang yang mereka lakukan di bank. Akhirnya punya mobil, punya rumah, tapi sertifikatnya dipegang sama bank, terlilit utang, bahkan sampai bunuh diri juga Kak, bapak-bapak gitu, karena jagung tadi gitu. Dan ini nggak bisa dinafikan, lu mau klaim juga. Sedangkan data di masyarakat sangat kasihan sekali nasibnya. Begitu yang aku lihat. Tapi kan semua orang bisa klaim sukses, semua orang bisa bilang masif. Bahkan yang paling menyedihkan, keluarnya Dompu sebagai daerah tertinggal itu menghilangkan kesempatan anak-anak mendapat beasiswa afirmasi di LPDP, Kak. Benar, termasuk aku juga nggak bisa dapat itu akhirnya.
Iya kan, karena ternyata di NTB ini katanya semua daerah sudah maju, Bima maju, Dompung maju, Lombok maju. Satu doang daerah yang nggak maju, Lombok Timur apa Lombok Utara gitu, karena pasca gempa. Oh, Utara, oke, ya Utara. Itu kan kayak miris banget gitu. Kalau kita compare, let's say Dompu dengan salah satu daerah di Jawa, oh my God. Atau Dompu sama daerah lain gitu di Lombok. Ya kalau udah setara kayak gitu kan bisa jadi orang-orang mengcompare antara antara Mataram dengan Dompu. Lah, kejauhan dong. Makanya agak sedih sih. Akhirnya kan kesempatan berpendidikan tinggi, mendapatkan akses beasiswa dengan kualifikasi yang lebih mudah. Karena research kita juga kurang didukung, misalkan dari segi persiapan bahasa Inggris, persiapan kualitas-kualitas atau proyek-proyek sosial yang emang itu sangat dibutuhkan untuk beasiswa, akhirnya hilang. Karena klaim-klaim pemerintah tadi gitu. Negara kita kan butuh data. Orang di pusat belum tentu bisa ke daerah untuk memastikan secara langsung. Jadi memang harusnya data-data yang kita input dari daerah itu harusnya real, tidak mengkamuflase keadaan. Gitu. Ya, jadi apa sih data-data kita yang benar-benar real kan nggak ada gitu. Ya. Ya memang apa itu konsekuensi dari saya nggak paham ekonomis ya, nggak tahu sih, memang semuanya sudah harus terumuskan gitu loh ya. Sudah harus terdata melalui kemajuan suatu daerah itu sesuai dengan harus berlandaskan dari data-data, angka-angka, kan begitu. Ada parameternya, ada ukurannya, unsur elemennya gitu kira-kira. Nah, masalah sebaran uang berapa, terus sumber-sumber pendapatan dari daerah itu apa, pemaksimalan terhadap potensi daerah itu apa. Nah, untuk Dompu sendiri, padahal sebenarnya ada berapa macam sektor. Barangkali ini sudah banyak dibicarakan oleh banyak orang, bahkan senior-senior juga ya. Jadi perhatian, kenapa sih harus menjadi komoditas utama kita itu jagung gitu loh ya. Iya. Kenapa sih kita itu cenderung sekali pada jagung? Nah, padahal potensi kita itu, potensi peternakan kita, potensi pertanian kita, potensi kelautan kita, potensi pariwisata kita juga barangkali, terus beragam potensi hal-hal lainnya. Nah, artinya kan dengan pemanfaatan satu sektor komoditas ini saja itu dapat menjadi apa sektor yang lain. Iya kan? Misalkan contohnya saja lahan Tambora dulu itu kan menjadi sebuah wilayah yang dijadikan untuk pengembangbiakan hewan ternak itu ya, sehingga sama jambu mente juga Kak. Iya benar, sehingga Kabupaten Dompu pada saat itu memang menjadi daerah yang menjadi daerah penyuplai daging nasional, ya bisa kita dapati misalkan di waktu Lebaran Haji saja di Jakarta misalkan ya, orang yang jual-jual hewan kurban itu kan nggak ada yang lain yang Pak saya beli sapi Pak, do beita do mojo raw beli dete pada akhirnya kan, oh iya mana do mojo jadi di situ bisa kita lihat yang jualan daging sapi pas saat Lebaran Haji itu kan adalah memang sapi-sapi dari NTB, lebih khususnya itu di Dompu. Iya kan? Selain itu juga ada kopi Kak, yang bisa kita lihat hari ini kan habit atau mainstream juga kan, munculnya kedai-kedai kopi di berbagai wilayah di Indonesia. Dompu juga masif juga gitu. Nah ternyata ketika kita buka datanya di Tambora sendiri, perkebunan kopi kita tuh sangat luas gitu, bahkan sampai ratusan hektar, mungkin almost 1.000 sampai 1.000 gitu. 1.000 hektar? Iya, itu kan kayak, ya itu wilayah Bima Dompu kan. Maksudnya itu potensial dan harga kopi mahal. Dengan kualitas terbaik bisa minimal 60.000 sampai ratusan ribu gitu, 1 kilo. Iya ya.
Iya, dan itu Intan, apa? Pada akhirnya itu gini loh, apa? Dengan segala potensi yang ada dalam daerah kita, yang ada ya, pada daerah kita, apa sebenarnya yang salah gitu. Kalau iya. berbicara human resource kita, berbicara Mm-mm. human resource kita ya, sumber daya manusia kita, human resource itu sangat luar biasa. Bayangkan saja, Yes. iya kan? Jumlah Ya, total kependudukan kita itu berapa sih? ya. Ya, 200 sekian ribu, iya kan? Iya. Ya, dan angka itu barangkali memang setiap lulusan tiap tahun itu saya ambil nggak tahu angkanya berapa. Tapi Ya. pasti lebih banyak yang berangkat pergi kuliah dibandingkan yang nggak pergi kuliah. Iya, setuju banget kayak yang aku lihat memang Iya nggak? semangat teman-teman untuk bekerja, semangat teman-teman untuk kuliah, melanjutkan pendidikan ke universitas itu tinggi. Dan setiap tahun pun kita panen teman-teman yang ya kita juga yang Ya. iya yang lulusan universitas gitu. Jadi memang secara pendidikan kualifikasi human resource kita itu udah sangat tinggi gitu. Luar Nah, biasa. apa Luar yang biasa. salah di situ kemudian? Iya. Gini Tan, kita itu kan sumber daya kita alam itu adalah pertanian, peternakan, tuh, ya kan? Betul. Yang sarjana pertanian sekarang sudah nggak mau lagi megang cangkul. Ini gimana ceritanya? Kan begitu kira-kira. Iya kan? Mau kerjanya di kantoran, nggak mau kena sinar matahari dan lain sebagainya. Iya. Ini yang turun menjadi lapangan. permasalahan kita sekarang. Nah, tenaga kesehatan itu sangat banyak sekali. Membludak Iya. bahkan sekarang. Aku aja kayak ngerasa, anjir gue dibutuhin nggak sih di Dompu dengan kualifikasi pendidikan gitu. Ya karena memang sudah banyak dan nggak bisa kita pungkiri gitu. Ya cuman memang seperti yang Kak Aces bilang, malah pengennya di rumah sakit, malah pengennya di kantor. Kok nggak ada yang memang mengembangkan sayap-sayapnya di luar gitu. Maksudnya ya langsung bersama masyarakat dengan berbagai project atau event gitu. Oke. Ya. Nah, oke. Ya. Ya, Makanya benar. itu yang ini menjadi PR bersama sih Kak. Mungkin kita harus melakukan konsolidasi atau diskusi-diskusi yang lebih serius menangani hal ini karena iya potensi kita tuh Kak ada banyak banget gitu. Bahkan maksudnya ya kita melihat human resource lulusan kelautan. Laut kita semua Dompu dikelilingi laut dan kenapa hari ini ya misalkan kayak ikan aja harganya mahal atau ya itu semua sebenarnya kan perlu konsolidasi tadi gitu, hal-hal yang memang harus kita pikirkan secara serius dan kita nggak bisa kayak terus lepas tangan. Oke, gue sudah lulus kuliah, gue sudah bisa bekerja, just it gitu, nggak bisa gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi ya Kak, aku jurusan fisioterapi. Harusnya di rumah sakit dong, atau di klinik, atau di ruang-ruang kesehatan. Kenapa akhirnya aku bikin media gitu kan, itu kayak membuat orang-orang shock gitu kan. Nah padahal yang Oke. Tidak pada orientasi pada akhirnya, Ya, honestly aku kuliah itu bukan berorientasi untuk kerja, karena aku suka belajar gitu. Dan nggak bisa dipungkiri ketika kita melakukan proses belajar itu, kita menemui banyak experience gitu. Ada banyak relationship yang akhirnya kita bangun juga selama proses itu gitu. Dan pada saat itu aku juga sambil bekerja gitu dan tidak hanya fokus ke ruang-ruang kesehatan tapi lebih luas. Akhirnya aku melihat salah satu potensi Dompu yang paling bisa dijual adalah potensi pariwisata. Ya karena mungkin aku juga anaknya yang hobi jalan kali ya. Jadi kayak oke, aku compare nih. Dompu punya pariwisata, apa yang dibutuhkan, apa yang dimiliki. Aku punya human resource, aku sendiri, teman-temanku, kemudian kita punya media sosial, kita punya internet yang sangat berkembang masif gitu. Cuman memang Infodompu itu kan sebenarnya yang aku pikirkan dulu tuh Kak, sebuah aplikasi Android atau ya something like a mini Gojek gitu Kak, karena kayak aku sangat helpful banget adanya Gojek waktu aku kuliah di Jakarta gitu. Kayak aku kebayang dong kalau di Dompu yang sangat sulit sekali akses transportasinya, public transportasinya juga yang nggak ada gitu, nggak bagus. Kayaknya
bakalan keren nih kalau ini ada di daerah gue juga. Itu udah aku pikirin tuh Kak. Memang ya maksudnya gue kuliah kesehatan nggak Dompu berarti harus metropolitas. Dompu metropolitas. Ya, oke. Ya. makanya gitu. Tapi kalau kita mengandai-andaikan paling nanti ada yang bikin, ya nggak bisa. Makanya aku pribadi menunjuk diriku sendiri gitu. Ya lu nggak bisa nunggu, lu harus do it gitu. Karena kalau nunggu-nunggu terus sampai kapan baru ada gitu. Ya alhamdulillah ada jalannya. Kumparan kasih kita budget, aku jalan hampir 2 tahun sama teman-teman. Ada Bang Adi, ada Pak Ilyas yang tadi komen di postingan kita. Itu juga timku Kak menjadi penulis di Info Dompu. Nah cuman memang yang nggak aku prepare pada saat itu tuh, karena kita butuh budget yang banyak kalau kita ngomongin aplikasi Android yang sederhana aja gitu. Ya, entah berapa miliar atau berapa, mungkin bisa sampai triliunan kalau kita mau mikirin teknologi, budget yang harus kita siapin dulu. Tapi kan nggak bisa gitu. Kita mikirin ke situ-situ malah nggak jadi-jadi. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu kolaborasi. Nah, akhirnya Info Dompu yang aku bikin, yang tadinya aku pikir bisa jadi aplikasi sederhana, oh ternyata bisa nih dikawinkan dengan Kumparan. Wow, gitu. Startup ya tujuannya ya, mau jadi startup. Iya, startup. Iya, ya, sehingga orang-orang bisa mengaksesnya secara daring. Iya, betul Kak, betul. Ya, jadi kalau orang-orang mau ke Dompu, untuk peta kewilayahannya, ya yang daerah mana saja menjadi destinasinya, jaraknya berapa, mereka dapat mengakses di sana semua. Iya. Wow, mereka mau beli oleh-oleh juga bisa di situ. Yang aku pikirkan karena ya, karena kalau kita lihat Gojek hari ini kan emang begitu ya. Bahkan aku lebih dulu bikin pemberitaannya. Let's say ya tadi akhirnya Info Dompu jadi media lokal yang partner sama media nasional. Nah, aku nggak suka sih Kak mikirin hasil yang terlalu jauh ya. Misalkan kalau aku punya website sendiri atau aplikasi sendiri, itu bakalan lebih menggambarkan akunya gitu. Aku nggak suka ngelihat itu. Aku lebih suka ngelihat apa sih yang bisa dihasilkan ketika gue melangkah satu langkah aja gitu. Makanya ya yang paling mumpuni waktu itu kan websitenya Kumparan yang bisa kita manfaatkan dan itu bisa menjangkau orang dimanapun gitu, karena promosinya tingkat nasional. Aku seolah-olah berkantor di Kumparan gitu, padahal sebenarnya aku punya media sendiri gitu, aku punya tim sendiri yang bergerak di daerah. Ya jangan mikirin yang bikin pusing dulu deh gitu. Karena ya hari ini yang bisa kita lakukan, ya udah lakukan. Kalau kita mikirin, oh inilah nggak punya laptop nih, nggak punya HP nih, nggak punya, ya kapan mau punya gitu. Sedangkan ya kita sendiri, sorry to say, orang Dompu nggak ada yang benar-benar kaya banget. Sekalipun ada, ya mungkin konsentrasinya bukan ke membangun gitu, bukan ke pembangunan atau pengembangan skill gitu-gitu, lebih ke ya mungkin mengurusi hidup dan keluarganya masing-masing gitu. Nah, sedangkan kalau kita anak muda hari ini nggak bisa cuman duduk dia menunggu waktu berlalu, 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, 20 tahun berlalu, dan lu dengan entengnya ngomong, oh kok nggak ada perubahan ya? Ya lu ya sorry to say, lu ngapain aja menghabiskan waktu hidup lu untuk duduk dan menunggu. Kalau sebenarnya lu bisa melakukan sesuatu dengan diri lu, dengan kedua tangan lu. Makanya aku suka sih bikin quote tuh yang sorry ya, keberhasilan itu tidak ditentukan oleh seberapa beruntung kamu menjadi manusia, tapi harus dengan kedua kaki dan kedua tangan yang kuat untuk berbuat sesuatu gitu. Ya jangan menunggu. Nah, makanya kayak aku pengen sih, maksudnya hari-hari ini aktivitasku juga tuh Kak, mencoba bertemu dengan teman-teman ya seperti Kak Aces, teman-teman yang lain yang sedang konsen di bidang masing-masing, sedang belajar. Karena ya momentum sekarang kita belajar, makanya aku juga semangat banget untuk kembali belajar gitu. Ketika kita belajar itu kan mengobati ya sakit yang ada di kepala kita, karena kita memperhatikan lingkungan kita yang tadi gitu, lagi-lagi kita nggak bisa
pungkiri, kita terpapar juga nih dengan pola-pola pikir lama yang society kita anut, menunggu jadi PNS, kemudian bekerja di perusahaan keluarga, atau bekerja karena ada siapa orang dalam. Itu kan nggak bisa gitu. Ya aku pribadi aku nggak punya gitu. Sayangnya kita memang orang-orang yang tidak terlahir dari loyang emas keluarga. Iya. Nah, lu harus realistis gitu. Pendidikan alhamdulillah udah bisa ditempuh sampai tingkat strata 1. Lebih-lebih kalau bisa S2. Tapi lu jangan mau langsung kerja-kerja doang di kantor, atau langsung pusing-pusing ikut tes CPNS tapi nggak lulus, lu mau bunuh diri gitu. Apa sih gitu ya? kayak. Pernah ikut nggak? No. Aku nggak pernah. Aku belum pernah, untung. Sama. Karena ya orientasiku hari ini adalah belajar, ngikut itu menghasilkan banyak uang. Katanya. Ada pembukaan jaksa katanya gitu. Ih, Kak, lu mau jadi jaksa muda. Yang ada, lu akan cuman jadi operator yang ngarahin PPT orang-orang di kejaksaan. Jangan mau lu. Makanya. Iya, kan negara kita kan masih menganut monarki tadi gitu. Orang-orang sangat memuja atasan-atasannya. Lebih-lebih kalau lu nggak bisa menjilat, Kak. Lu mau jadi apa? Lu mau berprestasi gimana pun di luar sana itu bullshit. Kalau lu emang nggak bisa berdiri di atas kedua kaki lu, ya lu akan dikucilkan juga. Makanya tuh, ya sorry tuh aku punya istilah loh sama teman-teman muda tuh kayak rembe gitu, kayak oke, lu idealis, lu mungkin aktivis, tapi lu tunduk juga dengan keadaan sekarang gitu. Lu akhirnya ya udah ngikutin apa yang menjadi rule yang udah dibuat oleh orang tua atau society untuk jadi PNS, untuk meningkatkan derajat, harkat, dan martabat keluarga. Padahal ya, hello, zaman sudah maju, why? Kamu hanya menunggu? Time 16 minutes. Oke, iya, aduh kok kita ke kelolosan. Aku baca komen lucu nih dari Bang Azhar. Akhir sesi Kak Aces nyanyi dong buat Intan. Oh, kita mau sampai setengah 10 sih, sebentar lagi Kak. Aku juga belum makan malam. Oke, Kak, nice to have a chit chat with you. Jadi kayak adalah teman ngobrol yang akhirnya kita bisa paham, harusnya kita lebih kuat lagi pendirian kita untuk berada di jalan yang sudah kita pilih atau yang sedang kita jalani hari ini. Karena aku pikir nggak ada yang sia-sia, Kak. Maksudnya aku juga nggak akhirnya menyalahkan teman-teman yang akhirnya stay di Dompu, bekerja apa saja itu alhamdulillah, karena setiap orang berjuang untuk hidupnya masing-masing. Apalagi hari ini negara kita pandemi, kita nggak ada yang tahu akan berakhir kapan. Kita cuman berharap-harap cemas, kita cuman berjuang menghasilkan rupiah-rupiah sedikit demi sedikit. Teman-teman juga yang menikah, aku salut banget sih, karena aku pribadi nggak nemu kenapa sih orang harus menikah. Aku masih bertanya-tanya tuh gitu, kayak ya oke, let's say Kak Harfiah, let's say sunnah. Oke, boleh Kak, boleh. Kamu nggak mau sharing tentang Oke, keep it straight ya. Oke, mungkin apakah kasih beberapa quote atau statement penutup deh sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita malam ini. Iya, tadi ini ya, kita banyak bicara banyak hal pada intinya. Iya. Kemana-mana. Ya, sepertinya memang ke depan kita harus fokus pada satu isu, segmentasi isu yang memang harus kita bicarakan. Tapi pada pokoknya kita adalah, saya pun bisa sampai sekarang, saya bukan anak siapa-siapa ya, saya tidak terlahir dalam keadaan keluarga yang kaya raya, yang ini dan lain sebagainya. Hanya
Ya hanya berbasiskan ingin merubah nasib aja, karena saya bukan anak siapa-siapa, makanya aku harus tetap kuat gitu kira-kira. Ya, aku Iya, harus berjuang karena saya bukan iya, anak siapa-siapa, gitu loh. iya, Ya kan? betul, Kak. Itu sih. Ya, buat teman-teman yang barangkali memang yang sadar dengan keadaan, yang pingin Mhm. kuliah tapi terkendala masalah modal dan lain sebagainya, aku Iya, membuktikan sendiri. Aku membuktikan sendiri, barangkali teman-teman tahu, aku tinggal di Bali 1, Kampus Sempuro, daerah yang sangat, ya kalau musim hujan kayak begini ya, di Dompu itu pasti setiap hari banjir terus itu, ya kan? mhm. Mau sekitar Iya, tak ese doro waduna eka inta, nah mau sekitar tak ese doro waduna na ya, siap-siap mah, main beregan, deh kira-kira. Itu asing sekali, seru, 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 seru. Jadi itu, saya bukan anak siapa-siapa, ibu saya hanya pedagang di pasaran, bapak pun demikian, tapi orang Paulus, saya ya bekerja apa, ya bekerja seperti biasanya lah. Tapi itu semua tidak menghambat saya iya, untuk merubah nasib, meraih apa yang diinginkan. Berkali karena saya bukan anak siapa-siapa, makanya saya harus terus berjuang gitu. iya. Iya Dan kan? harus Kita bekerja memiliki lebih. Kalau tangan, orang memiliki ya, melangkah 100, kita harus 1000, Kak. ya minimal begitu, Iya, benar sekali. itu harus kita tanamkan. Dan ya harapannya teman-teman muda, aku pengen sih lebih banyak teman-teman yang menyadari bahwa di zona nyaman itu tidak selalu enak gitu. Kita harus move, karena apalagi ketika teman-teman udah memilih berkeluarga lebih awal, itu kan yang harus dipikirin generasi selanjutnya, anak-anak yang akhirnya dilahirkan tuh apakah masih mau menikmati Dompu yang seperti ini. Ya karena aku pribadi atau kita berdua udah berkelana kemana-mana, tetap aja pulangnya kita ya ke rumah gitu, ke Dompu, ke tanah Ya, kelahiran kita gitu. Dan ya kita harus merubah itu gitu ya. Aku percaya semua orang tengah berjuang, semua orang sedang tertatih-tatih, dan nggak seenteng teori yang let's say yang kita bicarakan tadi gitu, dan nggak semua orang punya um, ability, kapasitas pikiran atau jiwa sosial yang tinggi. Tapi aku sangat optimis dengan kita melakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dengan maksimal, apapun pekerjaan kita, ya insya Allah hasilnya juga akan maksimal, dan hasil nggak akan mengkhianati proses. Dan oke. normalnya hidup manusia itu kan jatuh bangun ya, Kak. Kita nggak bisa kayak ngarapin enak-enaknya doang, pasti banyak gagal-gagalnya dulu gitu. Ya, ya, Kak benar. Acis juga ngerasain banget kan, maksudnya Sangat, sangat, merantau pun sangat. iya harus fightingnya lebih tinggi gitu ketika berada di daerah say di Mataram atau di Dompu, karena ada banyak orang yang berlomba-lomba demi mengisi perutnya untuk hidup gitu, dan kita nggak bisa tenang-tenang aja. Ya emergency call sih kalau aku melihat situasi hari ini untuk kawan-kawan muda, pemuda seperti kita gitu. Nggak Ya, bisa nggak bisa berharap pada PNS doang gitu. Kita ya harus melihat apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan, dan hasilnya biarkan Tuhan yang menentukan. ya, Keren nggak? ya. Sebenarnya kesuksesan itu bisa diukur sih, bisa terukur. Hmm. Kesuksesan itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Kalau Ya. bermalas-malasan ya oke, you will get it ya, ya kan? Kamu akan mendapatkan itu. Iya, makanya Oke. jangan berhenti untuk belajar ya, Kak. Karena ya Ya, menurutku benar-benar. pribadi kita Ya, kita kita akan belajar sampai kita mati gitu, apapun itu iya gitu. benar-benar. Kita akan terus mencari, memperbaiki diri kita, Betul. menstabilkan emosi kita gitu. Jadi ya enjoy your life, nggak usah Ya, terlalu nikmati itu. mengkhawatirkan. Ya. Oke, sekarang sudah jam 8:30 ya. Barangkali besok Iya, selanjutnya kita jangan. akan say hello lagi ya. Jumpa lagi dalam perbincangan selanjutnya. Entah dalam. Iya, thank you so much ya Kak udah Oke, ngobrol-ngobrol. terima kasih Oke, juga next buat time ketemu lagi. See you. Ya, Oke, sehat-sehat. ada. Oke, buat semuanya juga ya. Terima kasih banyak sudah tetap terus tetap stay ya, tetap stay di ngobrolan kita. Barangkali ada selanjutnya juga the next session. Kita akan coba untuk membicarakan mengenai tentang Dompu atau tentang apa Iya. saja.
atau itu ya Tan ya. Terima kasih banyak Tan, Bang Man, Bang JB dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung dari tadi, luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga senantiasa. Ada juniornya Kak Aces juga nih, Aret. Oke. Oke, see you. Oke. Ya, save Kak, biar bisa di-share ya. Oke, ya. Iya. Iya, assalamualaikum. Sehat semua ya.